Assalamualaikum sahabat Alikna semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Alikna Family bersama saya Muhammad Iqbal. Sahabat Alikna semua, banyak penyebab di mana orang-orang bisa terjerumus kepada transaksi riba. Ya, salah satunya adalah kurang bersyukur dan mengikuti gengsi. Ya, jadi sahabat semua, gengsi itu berat. Ya, berat. Kenapa? Kita memaksakan diri kepada yang bukan seharusnya kita ikuti. Ya. Jadi apa sebenarnya yang harus diikuti adalah syukur, rasa bersyukur. Ya. Apa sebenarnya masalahnya? Masalahnya kita menginginkan pujian orang lain terhadap diri kita, ya, atau kita memaksakan diri kepada level yang lebih tinggi yang itu sebenarnya tidak terlalu penting, ya. Jadi gengsi itu berat, ya. Oh, aku kerja di sini, masa pakaiannya seperti ini? Oh, aku kerja di sini, masa rumahnya seperti ini? Oh, jabatanku kan udah sampai seperti ini, masa kendaraannya masih seperti itu? Oh, aku kan sudah mendapatkan pangkat seperti ini, masa handphonenya seperti ini? Nah, jadi yang seperti itu, gengsi itu berat, sahabat Alikna semua ya. Karena begini, sahabat Alikna semua, prinsipnya adalah gimana hidup itu yang mudah, tidak mencari pujian orang lain untuk dijadikan sebagai tolak ukur keadaan finansial kita. Kenapa? Karena posisi pujian orang lain terhadap kita itu tidak akan pernah ada batasnya dan tidak akan pernah ada puasnya. Hari ini orang mengatakan, wah si fulan itu dia punya kendaraan yang keren. Tapi nanti bakal ada orang lain lagi yang bilang, ih masa dia kendaraannya seperti itu padahal dia kan pangkatnya udah segitu. Ah, begitu. Kemudian nanti kita misalkan pakai beli rumah yang dengan keadaan mewahnya yang luar biasa, tapi kita paksakan, maka orang ada yang memuji, tapi nanti bakal ada juga yang tidak memuji kita. Jadi menjadikan lisan orang sebagai tolak ukur keadaan kita itu akan menjadi sulit, sahabat Alikna semua. Karena manusia itu tidak akan ada puasnya, ya. Tidak akan pernah ada puasnya. Pasti juga akan ada orang-orang yang tidak sesuai dengan satu pemikiran dengan kita. Ya, manusia itu banyak, orang lain itu banyak, sementara kita hanya sendiri. Maka enaknya apa yang diberikan Allah kepada kita itu sebenarnya sesuai dengan apa yang dipandang Allah dari cara pandang kita terhadap harta. Ya, begitu. Maka kita cukupkan dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, bukan kita mengukurnya dari tolak ukur cara pandang orang lain. Itu nanti akan menjadi berat, ya sahabat Alikna semua. Kan nggak mungkin dari masyarakat yang sangat banyak, tetangga yang sangat banyak itu kita harus membuat mereka semua memuji kita. Itu nggak akan mungkin, repot. Apalagi kita mengikutinya dengan cara gengsi. Nah, itu nanti menjadi berat ya, sahabat Alikna semua. Maka tadi gengsi itu tidak perlu diikuti. Karena begini juga sahabat Alikna semua, yang harus kita cari di dalam hidup ini adalah pujian yang mendatangkan manfaat terhadap kita, bukan pujian yang sedikit pun tidak mendatangkan manfaat bagi diri kita. Apa itu pujian yang mendatangkan manfaat? Yaitu pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pujian yang tidak mendatangkan manfaat apa? Ya, pujian dari orang lain, pujian dari manusia, tidak mendatangkan manfaat, malah memberatkan. Kenapa? Ya, ketika dipuji, besar kupingnya jadi berat, ya begitu ya. Malah memberatkan ya, ketika dia terlihat, wow, malah nanti dijadikan salah satu target orang untuk dimintai hutang misalkan, atau minjam uang sama kita, padahal hutang kita pun masih banyak. Hutang riba itu pun masih banyak. Nah,
itu nanti akan menjadi sulit. Tapi kalau kita mencari pujian Tuhan, ya, itu yang indah. Bagaimana ya? Contohnya banyak di dalam hadis di mana Nabi kita memuji sahabat-sahabatnya karena kesolehannya, ketakwaannya, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang soleh yang bertakwa di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an. Nah, yang seperti itu kalau kita dapat pujian Allah itu akan menjadi lebih baik. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin sekarang kita dipuji oleh Allah? Nggak nampak pujian Allah itu. Tapi asalkan kita mengikuti jejak-jejak orang yang dipuji oleh Allah, insya Allah nanti di akhirat kita akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu dia sahabat semua. Kemudian, maka konsepnya adalah bersyukur. Ya, sahabat Alikna semua. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kata Allah, pasti akan aku tambah nikmat itu. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, kamu kufur, maka sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Jadi gini sahabat semua, rizki itu, harta itu, kita syukuri dulu, baru nanti akan menjadi ditambah Allah. Kita syukuri dulu, baru nanti akan menjadi semakin nikmat. Kita syukuri dulu, baru nanti akan menjadi semakin enak. Begitu. Bukan nunggu banyak, nunggu berlimpah, baru kita bersyukur. Tidak, bukan seperti itu. Jadi konsepnya begini sahabat Alikna semua. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita mau panen, maka kita harus menanam. Ya. Maka konsepnya, kalau kita mau memanen yang baik, kita harus tanam yang baik. Maka dari itu kalau kita mau nikmat, kita mau berkelimpahan, kita mau keberkahan, maka awalnya adalah bersyukur. Jangan nunggu berlimpah dulu baru bersyukur. Itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena manusia ini rasa syukurnya itu tidak pernah diukur dari nominal atau jumlah atau kuantitasnya. Ya. Apa kata Nabi kita? Laukana li ibni adama wadiyani min zahab labtagho sahlisan. Ya, andai kata anak cucu Adam itu memiliki 2 lembah, memiliki emas sebanyak 2 lembah, pasti mereka akan mencari yang ketiga. Ya, itu menunjukkan apa, sahabat semua? Nominal, jumlah atau kuantitas itu tidak menjadi tolak ukur seorang hamba bisa menjadi bersyukur. Ya, semakin dia haus maka akan semakin jauh dari rasa syukur. Tapi kalau dimulai dengan rasa syukur, maka nanti keberlimpahan itu, rasa nikmat itu, ketenangan dan kemaslahatan itu akan datang menghampiri kita. Ya, sahabat Alikna semua, jadi konsepnya bersyukur dulu baru nanti akan ditambah. Bersyukur dulu baru nanti akan datang nikmatnya. Maka dari itu sahabat Alikna semua, itu tadi yang menjadi penyebab di mana orang bisa terjerat kepada riba. Ya, dimulai dari mindset diri sendiri, jangan memaksakan sesuatu, tapi syukurilah sesuatu yang ada itu pasti nanti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita nanti nggak bersyukur, sahabat Alikna semua, maka apa kata Allah? Inna adzabi lasyadid. Maka ini sudah jelas. Adzabi lasyadid di situ, sahabat Alikna semua. Sebenarnya Allah sudah memberikan muqaddimah, ya istilahnya. Muqaddimah sih bagi azab syadidnya itu, ya. Apa contohnya? Ya, ketika kita melihat orang-orang yang banyak terjerat pada riba, ujung-ujungnya hidupnya tampak terlihat mewah, tampak terlihat indah, tapi di dalamnya itu rapuh. Ya, di dalamnya rapuh, di mana dia punya pekerjaan, tapi gajinya yang besar itu tidak bisa dia nikmati secara keseluruhan. Ya, gajinya itu dia ambil untuk membayar hutang-hutangnya yang itu dalam konsep riba, ya, maka dia hanya mengambil sedikit. Nah, karena sedikit, maka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Maka dari itu dia mencari jalan yang lain. Yang pada akhirnya jalan yang lain itu membuat dia akan semakin sulit.
semakin habis waktunya untuk mengejar-ngejar uang, mengejar-ngejar harta, yang harta itu pun bukan untuk dia miliki, melainkan untuk mengenyangkan orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan syariat. Maka ini sudah sulit ya sahabat semua. Sebenarnya Allah sudah memberikan rasa. Seakan-akan Allah bilang gini loh, ketika kita dalam kesulitan ya, dalam kesulitan terhadap riba itu, seakan-akan Allah bilang gini, ini loh ternyata efek atau kesulitan dari transaksi riba yang kamu ikuti, yang kamu jalankan itu. Maka kalau nanti kamu nggak berhenti juga, kesulitan yang seperti ini akan aku tambah. Di mana? Nanti di akhirat akan ada lagi balasannya. Ya. Jadi seakan-akan orang Allah itu mau kasih peringatan, mau berhenti nggak? Kalau nggak mau berhenti, maka kesulitan itu akan bertambah. Kalau memang nggak mau berhenti juga sampai akhir hayatmu nanti, di akhirat akan ada balasannya yang lebih berat. Begitu. Baik sahabat Alikna semua, jadi yang pertama itu adalah mindset. Ya, mindset kita terhadap harta itu adalah kita mulai dari kebaikan, maka akan datanglah suatu kebaikan. Jangan kita menunggu baru kita mau menanamkan kebaikan, tapi tanam dulu kebaikan itu dengan bersyukur, maka nanti kita akan panen, menuai hasil, yaitu suatu keberkahan, kenikmatan, dan segala keberlimpahan. Baik, terima kasih sahabat Alikna semua. Ini salah satu bagiannya, nanti akan kita bahas bagian-bagian yang lain dari penyebab orang bisa terjerumus kepada riba. Nanti kalau ada pendapat yang lain dari sahabat semua atau pertanyaan atau juga komentar, silakan ditulis di kolom komen. Ya, sahabat semua, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di share. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.